Sebuah kisah antara Budi dan Nia. Budi adalah sosok laki-laki yang cerdas. Budi juga sering mendapatkan prestasi yang baik di sekolahnya. Sampai suatu saat, Budi mendapatkan beasiswa di sebuah perguruan tinggi ternama di kota. Berbeda dengan Nia, Nia adalah sosok wanita pendiam yang kurang pintar di bangku sekolah. Untung saja, Budi sering membantu dia menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Yang kemudian, Nia juga ikut menyusul melanjutkan ke perguruan tinggi di kota bersama Budi. Mereka berdua adalah anak dari orang terkaya di desanya. Budi dan Nia adalah saudara sepupu. Ayah Nia merupakan adik dari ayahnya Budi. Orang tua mereka sangat mensupport biaya apapun untuk kelancaran di bidang pendidikan Budi dan Nia. Dan ketika Budi dan Nia sudah memasuki perguruan tinggi di kota, mereka mengontrak sebuah rumah besar untuk tempat tinggal selama pendidikan mereka. Semua fasilitas telah disediakan orang tua mereka. Nia dan Budi tinggal satu rumah bersama di saat pendidikan. Mereka melewati hari-hari bersama tanpa ada pemikiran apapun tentang sebuah asmara. Sampai di suatu ketika, di saat Budi dan Nia selesai mengerjakan tugas bersama di ruang tamu kontrakan mereka. Awalnya Nia tertidur karena kecapean mengerjakan tugas. Budi berniat mengambil selimut menyelimuti Nia. Ternyata Nia mengigau dan memeluk Budi. Nia yang merasakan keenakan akhirnya terbangun, membuat Budi kaget. Budi langsung meminta maaf atas perbuatannya. Namun Nia diam saja dan berkata kalau tidak ada apa-apa. Dan mereka berdua kembali ke kamar masing-masing. Di keesokan harinya, sepulang dari kuliah, Nia dan Budi merasa lapar dan mereka memasak bersama. Sambil bercanda dan bercerita tentang kejadian di saat berada di kampus. Mereka dengan asik dan makan bersama. Kemudian, di saat Budi mencuci piring, Budi yang menatap tajam membuat Nia terdiam. Kemudian, dorongan nafsu tanpa disadari mereka berdua melakukan hubungan suami istri. Hari demi hari, akhirnya mereka terbiasa hidup bersama, bagaikan suami istri yang tinggal dalam satu rumah. Tanpa memikirkan akibat dari apa yang telah mereka lakukan, hampir setiap hari mereka berdua ketagihan melakukan hubungan suami istri. Bahkan mereka sering bolos kuliah karena kecapean melakukan hubungan badan itu. Sungguh menggiurkan hidup bagaikan di surga. Apapun serba ada, uang pun tinggal minta kepada orang tua. Setelah mengenal hubungan selayaknya suami istri, mereka berdua semakin brutal. Tiap hari mereka berfoya-foya dan melupakan tugas untuk menuntut ilmu. Sampai suatu saat, 2 bulan kemudian, Nia mual-mual dan merasa tidak enak badan. Melihat kondisi Nia, Budi mengajak Nia untuk pergi ke dokter. Budi dan Nia kaget setelah tahu apa yang dia alami. Dan ternyata Nia tidaklah sakit, melainkan hamil. Dengan keadaan bingung dan gelisah, Budi dan Nia takut apa yang mereka lakukan diketahui orang tuanya. Berhari-hari mereka memikirkan cara untuk menutupi kesalahan yang telah mereka lakukan. Bahkan pernah terpikirkan untuk menggugurkan kandungan. Namun, Nia menolak dan tak mau menggugurkannya. 3 bulan berlalu, kini perut Nia mulai membesar. Budi semakin cemas karena lama-kelamaan mereka pasti ketahuan orang tuanya.
Akhirnya mereka punya ide cemerlang dan tanpa harus menggugurkan kandungan. Mereka meminta izin ke orang tuanya untuk pergi KKN ke sebuah desa yang lumayan jauh. Dan mungkin cukup lama dan diperkirakan memakan waktu 1 tahun. Kemudian mereka berangkat ke tempat yang dituju. Sungguh kelakuan yang tak pantas ditiru. Beberapa bulan kemudian, Nia melahirkan bayi laki-laki. Bayi itu nampak sehat dan tampan. Namun sayang sekali, bayi malang ini menjadi calon malapetaka yang menimpa orang tuanya. Kemudian, Budi dan Nia membawa bayi itu pindah ke sebuah daerah yang berbeda dan menitipkan anak itu kepada seseorang yang dibayar mahal untuk merawat anaknya selama 5 tahun. Nia dan Budi akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari setelah mereka pulang, nasib sial menimpa Nia. Nia mengalami sakit parah yang menyebabkan dia meninggal. Suasana sedih menyelimuti keluarganya. Begitupun dengan Budi yang merasa menyesal atas perbuatan yang selama ini dia perbuat. Namun, keluarga mereka tak tahu dengan apa yang telah terjadi. Akhirnya, Budi memendam sendiri rahasia yang telah dilakukan bersama Nia. 2 bulan setelah kematian Nia, Budi bertemu seorang gadis. Sebut saja dia Ica. Ica adalah pengusaha muda yang sukses. Ica terpesona dengan Budi yang cerdas dan bekerja keras. Kedatangan sosok wanita di dalam hidup Budi menjadikannya lupa akan kesalahan yang dulu dia perbuat bersama Nia. Kemudian mereka menjadi semakin dekat dan akhirnya menikah dengan sebuah pesta pernikahan yang sangat megah dari 2 keluarga yang juga sama-sama kaya raya. Dan di saat itu, Budi dan Ica sangatlah bahagia. Namun, 1 tahun setelah pernikahan, Budi dan Ica belum dikaruniai anak, menjadikan keharmonisan hubungan mereka renggang. Mereka disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Ternyata, Ica menyimpan sebuah rahasia. Selama ini, Ica memang sengaja untuk tidak hamil dulu, dan Ica menggunakan alat kontrasepsi tanpa sepengetahuan Budi. Dikarenakan sebuah perjanjian dalam bisnisnya, Ica dituntut untuk selalu berpenampilan menarik di setiap bisnisnya dengan memenangkan tender bisnis yang dia jalani. 5 tahun pun berlalu. Budi teringat kontrak penitipan anaknya. Dengan cemas dan gelisah, Budi mencari cara agar bisa bertemu dan membawa anaknya untuk hidup bersama. Dan tak mungkin juga Budi jujur tentang anak itu. Yang kemudian Budi menemukan sebuah cara yang ampuh. Budi mengajak Ica untuk berunding. Budi juga bilang kalau berencana mengadopsi anak dari orang desa yang serba kekurangan kehidupannya, dengan alasan untuk membantu secara kemanusiaan. Yang akhirnya Ica pun menyetujuinya. Dengan perasaan bahagia, Budi bergegas pergi ke sebuah daerah yang dulu dijadikan tempat menitipkan anaknya. Sesampainya di sana, Budi membuat sebuah drama yang seolah-olah itu benar-benar anak orang desa tempat Budi menitipkan anaknya, dan membayar mahal kepada yang mengurusi kehidupan anaknya. Rencana Budi sangatlah rapi dan berjalan mulus. Budi dan Ica akhirnya mengadopsi anak itu dan membawanya pulang. Perasaan lega dirasakan Budi karena dia bisa merawat anaknya sendiri tanpa diketahui Ica kalau itu adalah anaknya sendiri. Hari berganti hari, bulan pun berganti tahun. Ica mulai melihat kejanggalan yang dilakukan Budi. Budi terlihat sangat lengket dengan anak itu dan sangat sayang melebihi sayang terhadap istrinya, yaitu Ica. Ica pun cemburu dengan waktu luang yang hanya ditujukan pada anak itu dan bukan pada istrinya.
Bahkan banyak keanehan yang terjadi. Di antaranya, wajah anak itu sangatlah mirip dengan Budi. Kemudian tanpa dipikirkan, Ica pergi ke tempat dia mengadopsi anak itu. Kemudian Ica mencari tahu apakah benar anak itu adalah anak kandung orang dari desa tersebut. Dan tanpa disengaja, Ica mendapatkan kabar kalau beberapa tahun lalu ada sepasang pemuda yang menitipkan anak ke orang tersebut. Kemudian Ica bergegas pergi ke tempat kantor desa mengenai akte lahir anak itu. Perangkat desa memberitahu kalau anak itu tidak lahir di desa itu. Ica semakin penasaran dan ingin tahu tentang kebenaran yang dirasa harus terungkap. Akhirnya Ica berhasil mendapatkan informasi dari sebuah rumah sakit yang jauh dari desa itu, bahwa anak itu benar-benar anak dari Budi dan Nia. Dengan wajah kesal dan penuh amarah, akhirnya Ica pulang ke rumah. Dan ketika ada kesempatan untuk mengobrol bersama suaminya, yaitu Budi, Ica bertanya serius kepada Budi. Ica berkata, "Siapakah Nia?" Budi terdiam dan terlihat gugup sampai Ica berkata lagi, "Mas, tolong jawab, siapakah Nia?" Budi menjawab, "Nia adalah saudaraku yang telah meninggal beberapa tahun lalu." "Kenapa kok tanya begitu?" Ica berkata dengan emosi, "Oh, jadi benar kalau anak itu benar-benar anak kamu, hasil hubungan sedarah yang kamu sembunyikan selama ini." Budi menjawab, "Maksudnya apa?" Ica pun berkata, "Kamu telah membohongi aku, Mas, dan hari ini kita cerai." Budi terdiam membisu dan menyadari kesalahan yang dia perbuat. Akhirnya rumah tangga mereka pun berakhir. Begitulah kehidupan. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium baunya. Kini keluarga yang dibina Budi dan Ica sudah tak bisa diselamatkan. Budi lebih memilih fokus merawat anaknya dan pergi menjauh dari kehidupan sebelumnya, dan dengan kesederhanaan tanpa harta kekayaan yang selama ini dia miliki. Begitupun Ica, dia lebih memilih fokus untuk menekuni karirnya dan menyibukkan diri untuk melupakan kenangan pahit bersama Budi. Beberapa tahun pun berlalu. Budi masih merasakan kesalahan yang selama ini membebani pikirannya. Anaknya pun sudah mulai mengerti dan beberapa kali bertanya tentang ibunya, yang membuat Budi semakin resah. Di sisi lain, Ica menganggap semua laki-laki sama saja dan semuanya penipu. Trauma besar yang membuat rugi bagi dirinya untuk melangkah ke depan dan tak sadar bahwa ayahnya tercinta adalah laki-laki. Berkali-kali Ica pun dilamar oleh laki-laki, namun Ica selalu menolak lamaran itu dan membuat lelaki enggan untuk mendekatinya. Walaupun Ica sosok wanita cantik dan juga kaya. Sampai suatu saat Ica bermimpi tentang kenangan manis bersama Budi dan membuat Ica berpikir untuk mencari Budi. Budi yang sekarang terlihat kurus kering akibat menanggung beban kesalahan yang dia perbuat. Dia sedang duduk merenung di pinggiran jalan, menunggu anaknya pulang sekolah. Dan kebetulan Ica melihat Budi dan merasa kasihan dengan kondisi Budi yang sekarang. Seketika itu Ica turun dari mobil dan menghampiri Budi. Budi duduk terdiam dengan pandangan kosong tanpa memperhatikan sekitar. Di saat itu Ica menyapa, "Mas." Budi menoleh dan kaget dan tak bisa berkata apa-apa. Ica berkata, "Mas, kamu kenapa jadi seperti ini?" Budi tanpa bisa menjawab sambil meneteskan air mata dan terdiam. Ica pun berkata, "Mas, maafkan kesalahanku.
Sambil memeluk Budi, Budi akhirnya berkata, "Aku yang salah, aku yang jahat telah membohongimu. Aku tak sanggup menahan beban kesalahan yang selama ini aku pendam." Ica pun menjawab sambil menangis haru, "Mas, kamu orang baik. Kamu hanya terjerumus dalam kesalahan yang tak seharusnya kamu lakukan. Dan aku sekarang menyadarinya." Budi berkata, "Tidak, aku tak bisa dimaafkan." Ica pun menjawab, "Mas, ayo ikut denganku. Kita bina lagi rumah tangga kita. Aku juga bersalah karena aku lebih memilih untuk tidak hamil dulu. Padahal kamu sangat menginginkan anak dariku." Akhirnya Budi dan Ica menikah kembali. Kehidupan mereka pun lebih bahagia dari sebelumnya. Mereka jadi semakin mengerti arti kebersamaan. Semoga kita semua adalah orang-orang yang menghormati dan menghargai sebuah hubungan. Tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan, asalkan kita mau berusaha.